Baik, rekan-rekan, selamat malam, selamat bertemu kembali pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026 pada malam hari ini ya, kurang lebih pukul 8 lewat 10 menit ya, agak terlambat memang, tapi enggak apa-apa. Teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan web 2 yang dimana kita akan membahas tugas 2. Nanti saya minta bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas 2 untuk mempresentasikan di hadapan saya dan teman-temannya ya. Singkat saja, kemudian nanti ada tanya jawab, kemudian kita akan bahas diskusi tentang tugas 2 kaitan tugas satu dan bagaimana mengerjakan tugas 3 ya. Silakan rekan-rekan siapa yang mau tampil duluan ya. Jadi nanti tugas 2 itu rekan-rekan hanya membahas ya solusi inovatif dan strategi implementasinya. Kemudian menjelaskan kenapa menggunakan strategi itu dan mengapa menggunakan inovasi inovatif tersebut gitu ya. Tapi kaitkan dengan tugas satu permasalahannya ya. Baik, silakan siapa yang mau tampil? Mau masing-masing apa mau saya absen, saya tunjuk. Izin Pak, saya Pak, Siapa? biar cepat selesai. Ari. Oh, Ari, ya. Sebentar, Mas Ari. Saya cari dulu datanya ya. Sebentar. Sekalian saya absen. Mas Ari. Ya, silakan Mas Ari. Ari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung saja ya Pak. Ya, Jadi silakan. analisa saya ya seperti tugas satu kemarin, analisa efektivitas pelayanan bantuan sosial di kantor desa Kedangipil, studi kasus manajemen publik berbasis masyarakat. Dari hasil observasi, saya menemukan bahwa problem bantuan sosial di desa ini tidak disederhanakan hanya hanya sebagian. Data yang belum bermasalahan sesungguhnya terletak pada absennya standar pelayanan yang baku, pendataan yang terintegrasi, dan koordinasi yang solid antara lembaga. Kemudian, jika dikaitkan dengan prinsip manajemen pelayanan publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, maka kondisi di Desa Kedeng Ipin menunjukkan adanya kesenjangan dan cukup tajam antara norma ideal dan praktik empiris. Di titik ini, saya menyaksikan program yang dimaksud untuk mengurangi timbangan justru berpotensi mereproduksi ketimpangan melalui eskalasi error dalam penyaluran bantuan, berapa koordinasi, miskomunikasi, sebagai bentuk tawaran uh, untuk inovasi. Saya mengajukan model sistem pelayanan bantuan sosial berbasis komunikasi dan digital sederhana. Model ini secara sengaja dirancang agar pihak yang bersangkutan tidak kesulitan. Ia bertumpu pada kekuatan komunitas yang biasanya lebih ke koordinasi antara RT, tokoh adat, dan masyarakat penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh pendamping PKH atau TKSK tingkat kecamatan atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Namun di sini saya ingin menegaskan bahwa inovasi sistem tidak boleh menutup mata terhadap realitas hambatan di lapangan. Terdapat literasi digital, budaya patronase, perbedaan kepentingan antar aktor, sehingga minimnya dukungan antara anggaran, semuanya berpotensi mengurangi efektivitas sistem secara konsep tanpa itu. Dan ya, karena itu strategi implementasi harusnya bersifat adaptasi, dimulai dari pilot project terukur serta dari penguatan regulasi desa melalui SOP yang jelas, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, serta mekanisme pengaduan yang mudah. Baik, cukup. Cukup, Pak.
Baik, terima kasih Mas Ari. Saya mau tanya dulu ya, sebentar saja. Ya Jawab Pak. dengan singkat, Mas Ari. Saya mau memastikan jawaban Mas Ari di tugas 2. Jadi, masalah yang Mas Ari ambil di tugas 1 itu, kemudian di tugas 2 ini, solusi inovatifnya apa yang dipakai, yang digunakan? Yang digunakan itu semacam dari grup WA. Jadi itu bahasanya seperti koordinasi antara RT seperti yang saya berikan tadi seperti RT, pendamping PKH dengan perangkat-perangkat desa yang berada di bagian sosial seperti puskesmas desa dan masyarakatnya sendiri, Pak. Baik, tadi dikatakan menggunakan solusi inovatif berupa WA ya, betul ya? Ya, betul, betul, Pak. WA, berarti gini Mas, dari tugas 1 ke tugas 2 jangan lupa nanti ada tugas 3. Nah, nanti saya mau pingin lihat bagaimana caranya Mas Ari membuat solusi inovatif itu berupa WA itu di dalam tugas 3. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat tugas 3. WA ya Mas ya? Baik, Pak. Baik, saya catat. Baik, terima kasih Mas Mas Ari atas presentasinya. Pak. Baik, berikutnya siapa yang mau maju? Silakan. Yang mau tampil. Siapa? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Yang dari atas dulu nih. Messi ada? Mbak Messi? Mbak Messi ada? Siap, ada Pak. Oke, silakan Mbak Messi. Secara singkat ya, solusi inovatifnya apa? Kemudian strategi implementasi yang dijalankan apa berdasarkan masalah yang Mbak Messi ambil di tugas 1. Silakan Mbak. Baik Pak, untuk permasalahannya saya mengambil judul permasalahan akses internet sebagai penghambat pelayanan publik di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang. Untuk solusi yang saya tawarkan, di sini saya menawarkan tiga solusi. Yang pertama, itu ada integrasi konektivitas LOA atau Low Earth Orbit, itu melalui gawai satelit seperti Starlink. Dan kedua, pembangunan menara internet atau microcell atau tower BTS sektoral. Dan ketiga, itu adopsi sistem administrasi berbasis hybrid state application, Pak. Baik. Jadi solusi inovatifnya apa yang dilakukan Mbak? Menggunakan apa tadi? Menggunakan ini, Pak, Starlink. Baik. Sama Sama apa? sama itu tower BTS sektoral. Baik, Mbak Messi, jangan lupa nanti ada tugas 3. Nah, tugas 3 ini kan pembuatan video. Tadi dikatakan solusi inovatifnya menggunakan Starlink dan BTS ya, kayak Iya, menara Pak. gitu ya. Nah, nanti Iya, Pak. saya minta Mbak Messi memperagakan di video itu bagaimana menggunakan Starlink dan apa fungsi BTS-nya. Kan seperti itu ya nanti. Iya, Pak. Ya, oke Mbak Messi, terima kasih atas presentasinya ya. Ya, Pak, terima kasih. Baik, berikutnya siapa ini? Eh, Mbak Noni ada? Mbak Noni ada? Mbak Noni, silakan. Baik, Mbak Noni tidak ada ya. Kemudian Mas Badri, ada nih Mas Badri, silakan. Mana Mas Badri? Masuk nggak hari ini? Mas Badri, mana? Itu Pak yang itu kameranya Pak, yang Nggak kopi-kopi masuk itu. ya? Nggak masuk ya hari ini ya? Izin ya? Ada Pak, ada itu Pak. Oh, mana, ada mana? Pak, cuma Oh, cuma suaranya nggak jelas Pak, karena sayanya lagi meeting ini. oh gitu. Jadi bisa presentasi nggak hari ini, malam ini? Palingan saya di terakhir aja Pak presentasinya. Baik, baik di terakhir ya. Oke, Oke. kita lanjut. Muhammad Rofi ada? Muhammad Rofi, silakan. Ada Pak, siapa? Oke, silakan Mas Muhammad Rofi secara singkat sama tadi jawab saja
di tugas 2 solusi yang digunakan apa, kemudian strategi implementasinya bagaimana. Silakan Mas Rofi. Siap, Bapak. Nah, berdasarkan hasil kegiatan praktek yang telah saya lakukan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru yang memiliki beberapa masalah pelayanan publik di Satpol PP yang berjalan kurang. eh, Contohnya seperti apa, eh, pelayanan publik di Satuan Polisi Pamung Praja menurut saya telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat dalam kegiatan penertiban, namun pelaksanaan masih belum optimal. Nah, kemudian kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan yang dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel dan banyaknya laporan masyarakat. Yang ketiga, responsivitas pelayanan sudah berjalan tetapi belum maksimal karena proses penanganan laporan masih memerlukan waktu akibat prosedur dan koordinasi yang harus dilakukan. Yang keempat, komunikasi pelayanan sudah dilakukan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima, sarana dan prasarana pelayanan masih perlu ditingkatkan karena keterbatasan fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Yang keenam, persepsi masyarakat terhadap Satpol PP masih cenderung negatif, terutama karena dianggap lebih bersifat tegas dalam penertiban, meskipun telah ada upaya pendekatan yang lebih humanis dalam pelayanan. Yang ketujuh, terdapat kesenjangan antara teori manajemen pelayanan publik dengan praktek di lapangan, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, Baik, rekomendasinya, baik Mas Rofi, cukup Mas Rofi. oh siap. Nah, jadi saya mau bertanya sedikit. Jadi solusi inovatif yang digunakan apa, Mas? Menggunakan apa solusinya? Eh, Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi Pak untuk pengaduan pengaduan masyarakat itu aduannya Pak seperti di aplikasi Span Lapor Pak. Itu berupa aplikasi apa seperti WA atau apa gitu? Namanya apa itu, Mas? Span Lapor Pak otomatis ke WA dari Satpol PP-nya di Baik, website. baik, Mas Rofi. Ya, Jangan lupa nanti di tugas 3 tolong dijelaskan solusi inovatif yang digunakan ya, Mas Rofi ya. siap Pak. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat videonya. Oh siap. Baik, Mas Rofi, terima kasih atas presentasinya ya. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya ini yang sudah ngumpul. Alvario ada? Alvario, silakan. Alvario sudah ngumpul ini, tolong dijelaskan dulu. Ini masuk tugasnya ini bagaimana ini? Mas Alvaro? Mas Alvaro belum hadir ya? Baik. Baik, kemudian berikutnya Mas Ari sudah, Mbak Bella ada? Mbak Bella Andika. Bella Andika silakan jelaskan tugas duanya ini biar teman-temannya tahu. Mbak Bella silakan. Ada nggak Mbak Bella? Mbak Bella gimana? Iya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Bella. Tolong dijelaskan Eh, inovasi solusi inovatif yang digunakan dan bagaimana strategi implementasinya yang Mbak Bella ambil di tugas 2. Silakan Mbak Bella. yang saya ambil ini soal kasus pelayanan publik di Puskesmas, Pak. Untuk mana sih? Untuk apa Mbak? Bentar, Pak. Dilihat dulu. Untuk penjelasan solusi yang saya tawarkan itu tuh ada 5 macam dalam pendaftaran online untuk antrian digital. Biar pasien itu tidak terlalu antri terlalu panjang dan memperhambat untuk berobat. Dan yang kedua itu screening awal
oleh perawatan atau bidan. Jadi biar eh, Biar apa? pasien tidak terlalu menunggu lama, alangkah baiknya bidan atau perawat untuk mengecek terlebih dahulu, biar disarankan ke dokter selanjutnya. Dan yang ketiga itu telemedis untuk keluhan ringan seperti demam, flu, kontrol rutin itu bisa ditangani atau dikasih konsultasi obat secara langsung. Dan yang keempat, sistem prioritas pelayanan. Pasien dibagi berdasarkan kategori seperti gawat darurat, lansia atau ibu hamil, penyakit ringan, kontrol rutin. Jadi bisa dipisahkan yang mana yang lebih dibutuhkan dan didahulukan. Yang kelima itu kolaborasi dengan kader dan mahasiswa kesehatan. Jadi mahasiswa praktik dan kader kesehatan dilibatkan dalam edukasi kesehatan, administrasi sederhana, serta pendampingan pasien. Cukup, Pak. Baik, Mbak Bella, saya mau tanya dulu ya, sebentar, sedikit saja. Mbak Bella, Mbak Bella, solusi inovatif yang Mbak Bella buat itu sebenarnya sudah ada, apa baru ada gitu, baru dibuat maksudnya? Ini sejenis di puskesmas terdekat di lokasi kami itu kan sering terjadinya antrian panjang gitu, Pak. Jadi Ya. lebih ke kami tuh lebih ke ingin mensolusikan baru kayak gitu, nah, Pak. Oh gitu, baik Mbak Bella. Nanti di tugas 3 jangan lupa, tugas 3 itu pembuatan video, jadi penggabungan tugas 1 dan 2. Jadi nanti Mbak Bella harus mempraktekkan ya. Oke, Pak. Baik, nanti saya Baik. akan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Iya, Baik, Pak. terima Baik. kasih Mbak Bella atas presentasinya ya. Oke, terima kasih kembali, Pak. Baik, kemudian Mbak Helen, belum ngirim tugas ini. Kemudian Mbak Nur Atika Laude ada? Mbak Nur Atika? Mbak Nur Atika, baik, belum ada ya. Baik, kemudian Mbak Asmaul Husna ada? Tadi kayaknya ada. Iya, Pak, ada, Pak. Oh, ada ya. Mana ya? Ada, Pak. Mana ya? Oh, enggak. Oh ya, silakan Mbak Husna. Mbak ini. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, silakan. Nah, baik, Pak. Untuk apa saya mengingatkan kembali untuk judul studi kasus yang saya ambil, yaitu analisis permasalahan pelayanan publik berbasis digital dalam administrasi sekolah akibat keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan listrik di SMP Negeri 251 atau 5. Nah, di sini Pak, solusi yang saya tawarkan itu adalah pengembangan sistem pelayanan administrasi hybrid berbasis offline online, Pak. Ya. Jadi kenapa saya mengambil ini? Jadi ketika eh, tidak ada sinyal atau listriknya tidak ada, jadi saat kita mau membuat surat, itu surat bisa kita buat dulu di penyimpanan lokal, seperti konsep suratnya seperti apa gitu. Setelah jaringan sudah stabil atau listriknya sudah ada, baru kita masukkan ke aplikasi untuk pengambilan nomornya dan pengirimannya ke instansi terkait seperti itu. Baik. Cukup, Mbak? Iya, Pak, cukup. Baik, Mbak Asma, saya mau tanya dulu ya. Jadi dari judul dan masalah di tugas 1 yang Mbak Asma ambil, solusi inovatif yang digunakan itu apa dan strateginya itu seperti apa, Mbak? Singkat saja. Apa solusinya jadinya? Solusi inovatif. Menggunakan ini, Pak, berarti sistemnya menggunakan offline dan online gitu, Pak. Karena kan tadi keterbatasan listrik dan jaringan itu kan, Pak. Jadi Ya, saat misalnya listrik itu tidak ada atau jaringannya tidak memadai, jadi kan susah nih Pak untuk mengirim surat itu. Nah, jadi sementara kita menggunakan surat itu kita simpan dulu di penyimpanan lokal. Sudah kita konsepkan suratnya, setelah jaringannya sudah ada, itu baru kita gunakan kembali online-nya gitu Pak. baik, Mbak
Asma, seperti teman-temannya, jangan lupa di tugas 3 ini adalah tugas yang agak membingungkan kalau kita tidak paham, tapi sebenarnya simple. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat tugas 3. Jadi tugas 3 itu tadi dikatakan Mbak Asma adalah solusi inovatifnya seperti itu. Dan nanti tolong dipraktekkan di tugas 3-nya. Seperti itu ya Mbak Asma ya. Nah, nanti bagaimana cara mempraktekannya nanti Mbak, nanti saya jelaskan. Baik, terima Iya, kasih Pak. Mbak Baik, Asma Pak. atas presentasinya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kemudian Mas Andik ada? Mas Andik, Mas Andik mana? Mas Andik, saya perlu penjelasan ini jawabannya. Ada Mas Andik? Pak, izin Pak. Hah? Halo, Mas Andik? Halo Pak, Badri Pak, Badri. Oh, Mas, enggak, Mas Andik dulu deh ya. Udah saya panggil. Oke Pak. Oke. Ini Mas Andik ini mengirim jawaban eh, kayaknya asal jadi gitu ya. Nah, saya perlu penjelasan. Maksud saya begini, ini kan saya nggak mungkin memperbaiki atau membaguskan kecuali mahasiswanya gitu ya. Paling saya cuma memberikan pengarahan gitu ya. Makanya saya perlu penjelasan ini Mas Andik ini kenapa judulnya berbeda di antara tugas 1 dan 2 gitu ya. Kemudian isinya ini arahnya kemana gitu ya. Baik, tidak ada Mas Andik ya. Eh, Sebentar ya Mas Badri ya. Kemudian Mbak Ulfa dulu deh. Ada, Pak. Mbak Ulfa mana? Ini ada, Pak. Ada Izin ya, off cam, silakan. Pak. Sambil ini ngomong bayi. Oh, ngomong Mbak. Ya, silakan, silakan. Iya. Silakan Mbak Ulfa. Baik, Pak. Langsung saja ya, Pak ya. Ya, silakan. Untuk ide solusi baru yang saya tawarkan itu, saya mempunyai ide membuat apotek komunitas berbagi stok. Karena kasusnya kan sebenarnya kasus utama di puskesmas yang saya teliti itu kekurangan obat dasar ya, Pak ya. Ya, Jadi ide saya itu bikin apotek komunitas berbagi stok, melibatkan pembentukan jaringan apotek mini berbasis kelompok warga seperti posyandu atau Karang Taruna yang menyimpan stok obat dasar cadangan secara bergiliran. Lalu nanti dikombinasikan dengan papan jadwal sederhana untuk distribusi darurat menggunakan ruang balai desa terdekat dengan puskesmas, Pak. oke. Cukup. Iya, cukup, Pak. Baik, Mbak Ulfa, saya mau tanya sedikit. Jadi, solusi inovatifnya apa yang dipakai? Singkat saja. Ini pembuatan apotek komunitas berbagi stok. Baik, Mbak Karena menurut Baik, saya, ya gimana? uh-uh, Gimana, Mbak? menurut saya ini solusi baru tapi nggak terlalu makan biaya besar gitu loh, Pak. Oke, oke, baik Mbak Ulfa. Saya mau tanya lagi lebih dalam. Itu Iya, solusi boleh, Pak. sudah ada, apa memang baru baru dibuat? Belum, Pak, belum ada. Baru dibuat. Iya, baru. Nah, sekarang gini, kalau nanti seandainya solusi inovatif yang Mbak Ulfa lakukan ternyata masih baru, kemudian nanti pihak QT membaca bahwa solusi Mbak Ulfa ini bagus, kemudian nanti diangkat sama UT, kemudian nanti dilakukan penelitian gitu ya. Siap Mbak Ulfanya. Siap, Pak, siap. Baik, Kebetulan kemarin juga sempat diobrolin sama pihak puskesmasnya sih, Pak. oke. Baik, Mbak Ulfa udah semester berapa sekarang? Baru semester 4, Pak. Oh, baru semester 4. Iya, iya, iya. Berarti iya, saya dapat info katanya di bulan September UT mengadakan wisuda ini. Mudah-mudahan dari kelas 343 ada yang wisuda ya di bulan September nanti. Baik, terima kasih Mbak Ulfa atas presentasinya. Baik, Bapak, sama-sama. Kemudian sebentar ya Mas Badri ya, sesuai janji kan paling terakhir tadi katanya. Mas Aan deh, Mas Aan Setiawan. Ada Mas Aan? Mas Aan. Ada. Ya, silakan. Ada. Silakan. Siap.
Dipresentasikan Siap, Pak. singkat saja solusi inovatif dan strategi implementasinya yang dilakukan Mas Aan terhadap permasalahan yang diangkat. Silakan Mas Aan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami di tugas satu mengambil judul analisis kendala pelayanan publik digital Desa Cimenyan, Pak. Solusi yang saya tawarkan, solusi inovatif pelayanan publik berbasis digital berdasarkan berbagai masalah yang ditemukan di dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital di Desa Cimenyan, Pak. Karena kami di sini daerahnya ada yang blank spot, Pak. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah kami dari pihak desa bersama kerjasama dengan BUMDes yaitu mengadakan jaringan WiFi, Pak. WiFi untuk daerah-daerah blank spot. Untuk sementara, pertama itu Pak yang kita kerjakan. Terus yang keduanya, pengertian atau pemahaman kita dari pelayanan desanya juga untuk berbasis digitalisasi itu dan penyampaian ke masyarakatnya, Pak. Baik, Sementara itu aja dulu, Pak. baik. Mas Aan, saya mau tanya sedikit ya. Siap, siap. Mas Aan kan sudah ngirim tugas, sudah saya nilai. Nggak mau Oh, siap. diperbaiki, Mas Aan? Ini kebetulan ada koreksi bab 5 belum, Pak. Bab 5 belum. Ya, Ya, mau diperbaiki kemungkinan atau tidak itu? ah, kalau waktunya masih ada, Pak, ini. Ya kan kalau Sampai tugas 2 ini sampai hari Senin. Oh ya, siap. Siap. Saya Ya, akan coba perbaiki, Pak. karena gini Mas Aan, akan menjadi tidak mungkin ketika Mas Aan tadi menjelaskan sangat bagus ya solusinya, implementasi dan masalahnya, tetapi tidak ada bab limanya gitu kan gantung Oh itu gitu. Oh ya siap, siap. kan. Jadi ibarat ibarat orang mau jalan tapi nggak ada kakinya kan bingung gitu. Nah, jadi kalau Siap. mau diperbaikin secepatnya ya karena waktunya juga kan mepet gitu ya. Karena nanti Masaan di Senin itu sudah masuk tugas 3 Masaan. Oh. Nah, Oh tugas 3 itu saya kira membuat video Masaan. oh ya, Nah, paham, paham, Pak. Saya kira gini, Pak, bab limanya bisa di tugas 3 gitu. Nggak bisa. itu bisa di tugas 3 bisa, tapi maksud saya kalau kalau bisa di tugas 2 kenapa enggak? Karena kan nilainya nanti beda Siap, tuh Mas. siap, 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 Tugas siap, tugas Pak. 2 kan nilainya nggak mungkin digabung ke tugas 3. Tugas 2 Nah, sendiri, siap. tugas 3 sendiri. Karena gini, Oke, nanti siap. tetap selain buat video juga ada laporan akhir. Nah, nanti saya bahas di sesi ke apa pembahasan tugas 3 ya. Baik, Mas Siap, Aan, siap, terima kasih siap. presentasinya. Ya, sama-sama. Oke. Baik, sekarang kita kembali ke Mas Badri yang sudah tidak sabar ini kelihatannya ingin mempresentasikan. Mana Mas Badrinya ini? Nah, hilang dia. Mas Hadir, Pak, hadir. Badri, ya, silakan Mas Badri. Hadir, Pak. Ya, ya, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sini saya akan menjelaskan analisis permasalahan pelayanan publik terkait kenaikan harga plastik bagi pedagang. Ya, Solusi inovatif yang saya ambil adalah yang mana dia? Analisis terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga plastik. Solusi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan harga, mencegah kenaikan tidak wajar. Yang kedua, substansi distribusi, menjaga ketersediaan barang. Yang ketiga, subsidi, membantu pedagang kecil. Yang keempat, alternatif pengganti, mengurangi ketergantungan plastik. Yang kelima, respon cepat pemerintah, menangani keluhan masyarakat. Berdasarkan solusi yang saya tawarkan menekankan pada peningkatan peran pemerintah dalam mengawasi pasar serta mendorong adaptasi dari pedagang. Untuk strategi pelaksanaan atau implementasi solusi, yang pertama pihak-pihak yang terlibat. Beberapa pihak yang perlu terlibat dalam pelaksanaan ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Yang kedua Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga pedagang pasar dan UMKM. Yang keempat koperasi atau UMKM lokal. Yang terakhir masyarakat atau konsumen. cukup. Sekian, terima kasih. Cukup, Pak. Baik.
Baik, Mas Badri, cukup ya. Saya mau tanya dulu nih, sebentar sama Mas Badri nih. Jangan buru-buru ngilang, Mas Badri. Ya, Mas Badri, singkat saja, solusi oke inovatifnya apa Pak, yang siap. Siap Pak, siap. apa solusinya? Gimana Pak? Solusi yang Mas Badri pakai itu apa inovatifnya? Solusi ini inovatif yang saya ambil Apa? langsung dengan customer pelanggan toko saya Pak, kepada pedagang-pedagang gitu. Itu diapain? Diapain customernya? Customer Di kayak diwawancarai Pak, diwawancarai kayak nanyain harga-harga plastik, ke komplainan yang dari mereka yang tiba-tiba harga plastik melonjak 50% naik. Dan mau tanyain juga solusinya gimana biar agar pemerintah juga ngerti keadaan di Bangka Selatan itu sekarang lagi kesusahan. baik, baik Mas. Kemudian inovatifnya itu apa? Inovatif yang saya ambil seperti solusi itu tentang pengawasan harga, Pak. Yang kedua stabilisasi distribusi, ketiga subsidi, keempat alternatif pengganti, dan yang terakhir respon cepat pemerintah. Baik, Mas Badri jangan lupa nanti di tugas 3 ya, pembuatan video. Jadi tolong Ya, apa yang Mas Badri tadi sampaikan, sebutkan, tolong ditampilkan di dalam video yang oh, berdurasi sangat singkat itu ya. Jadi semuanya terangkum. Baik, oke, baik siap Pak, rekan-rekan, siap. karena ini Kasih Pak. sudah semua, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Nggak usah banyak-banyak, ini tanya jawab mungkin 5 pertanyaan saja ya. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas bagaimana cara membuat tugas 2, karena saya lihat dari 21 mahasiswa baru 12 mahasiswa yang mengumpulkan. Sisanya belum. Berarti masih ada sekitar 8 atau 9 mahasiswa belum mengumpul tugas. Mungkin mereka masih bingung. Nah, inilah kesempatan rekan-rekan untuk bertanya bagaimana cara membuat tugas 2 gitu ya. Biar tidak salah gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, silakan di screenshot dulu, di foto dulu ini mumpung lagi rame ya. Kemudian nanti kirim di grup. Baik, saya mau foto sebentar ya. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan jika ingin ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 2 ya, terkait tugas 2 saja. Tidak ada, cukup. Tidak ada yang bertanya, sudah paham semua ya. Karena nilainya saya lihat sudah bagus-bagus nih yang ngumpul ini. Sudah hampir di kelas 343 ini alhamdulillah hampir 100 semua nilainya, sangat luar biasa ini ya. Kerja Saya kelompok. Pak, sedikit Pak. Oh, ada, silakan silakan Mas. Saya Pak, nanti nanti kan di 3 kemungkinan kita akan bikin bikin video ya Pak ya Ya, tugasnya. ya. Ya berarti kan solusi atau berkaitannya dengan yang tadi saya kemukakan jaringan WiFi itu tadi ya Pak. Betul, betul. Siap. Berarti bisa ke narasumber langsung atau gimana Pak? Baik, Atau jaringannya yang kita video. baik. Ini mau saya jawab di sini atau nanti di sesi berikutnya pas penjelasan? Apa sekarang? Sekarang aja biar Baik, baik. biar Baik, bisa Mas ini. Aan. Baik, ini untuk semua juga ya, walaupun nanti diwakili oleh Mas Aan. Walaupun nanti ada penjelasan di sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan tugas 2, 1, dan 3. Baik, Mas Aan, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus ya. Kan Mas Aan ini masalahnya apa, Mas? Mas ngangkat apa tadi? Solusi apa? Internet ya? Internet betul Baik. untuk Mas untuk Aan, mengatasi black ya, spot. mengatasi blogspot. Apa itu artinya? Eh, Sinyal nggak ada Pak, sama Sinyal sekali nggak nggak ada. ada Oke. sinyal.
Ah, Sinyal nggak ada. Nah, Mas Aan nanti di tugas 3 itu, selain Mas Aan membuat laporan akhir itu isinya tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Ya. Dan plus membuat video. Nah, siap, nanti siap. dalam pembuatan video itu isinya adalah tugas 1, tugas 2. Itu isi pembuatan videonya. Isi videonya. Nah, nanti akan saya jelaskan di poin ketiga nanti. Nah, Mas Aan, tadi kan ditanyakan, Pak, bagaimana kalau wawancara dengan narasumber? Iya, nanti Mas Aan harus wawancara itu. Nah, wawancaranya ada dua opsi nanti, Mas. Bisa ditampilkan yang diwawancara, bisa juga tidak. Nanti dengan gaya Mas Aan bagaimana membuat video itu menarik. Nah, nanti akan saya jelaskan di poin ketiga. Sementara itu jawaban saya, Mas. Siap, 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 siap. Baik. Makasih Pak, makasih Pak. Baik, baik. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di poin ketiga. Silakan, ada lagi yang mau bertanya tentang tugas 2? Tentang tugas 2 silakan. Mas Ropi nggak usah bertanya, kayaknya sudah, ini sudah ngumpul tugas ini Mas Ropi. Mas Badri nggak usah bertanya juga, ini kayaknya sudah. Mbak Asma nggak usah juga, sudah ini. Mas Badri bantu teman-temannya itu yang kesulitan gitu ya. Jangan diam-diam aja. Iya, Bang. Bantu, Bang. Bantu kami, Bang. Nilai bagus itu Ya jangan Pak, siap, siap, lagi dong. siap Kan Pak. semakin banyak membantu tuh pahalanya mengalir terus gitu ya. Kasihan gitu. Daripada bolak-balik catatan dari saya, bolak-balik kan kasihan gitu ya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Cukup pertanyaan untuk ini? Poin kedua, masalah tugas 2 ini? Cukup kayaknya, Pak. Baik, Pak. baik. Kalau cukup ya, harapan saya nanti rekan-rekan setelah Zoom ini bisa langsung mengerjakan tugas 2 ya. Karena tadi sudah ada referensi dari teman-teman yang presentasi, juga ada dari pertanyaan dari Mas Aan gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi 3, yaitu menjelaskan tugas 2, kaitan tugas 1, dan bagaimana membuat tugas 3. Baik, rekan-rekan mahasiswa, nanti di tanggal 25 itu batas terakhir tugas 2 habis ya. Tidak bisa lagi saya nilai dan tidak bisa lagi ada nilainya kalau terlambat ya. Nah, kemudian sebenarnya tugas 2 itu isinya adalah dari tugas 1 kemudian beberapa tambahan di tugas 2 seperti solusi inovatif dan strategi implementasinya. Bagaimana cara membuatnya? Rekan-rekan sudah banyak ini yang benar, udah dapat 100 nih yang buat. Caranya adalah tugas 2 ini biar nggak bingung ya bagi yang belum buat ya. Saya akan jelaskan sedikit. Caranya adalah membuat tugas 2. Jadi di lembar tugas 2 itu ambil dulu tugas satunya, masukkan di lembar kerja tugas 2, ganti judulnya tugas 1, ganti aja judulnya tugas 2. Covernya sama, jangan dirubah-rubah covernya, ambil dari tugas 1 gitu ya. Nah, kemudian nanti dibuat kata pengantar di bawahnya. Dibuat daftar isi seperti biasa. Kemudian nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, bab itu harus ada ya. Kemudian isi bab 1 kan sudah ada tuh latar belakang, ya, tujuan, identifikasi masalah. Nah, kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, bab 4 adalah penelitian atau pembahasan. Nah, jadi tugas 2 ini masukkan di bab 4. Kan di situ dia minta solusi inovatif dan strategi implementasinya. Tinggal ditambahin aja di bab 4 itu dari tugas 1. Kan seperti itu. Nah, kemudian setelah dibuat solusi inovatif implementasi, kemudian langkah-langkahnya, kemudian siapa yang terlibat, buat kesimpulan dan sarannya yaitu bab 5. Bab 5-nya buat. Bab 5 itu penutup kalau nggak salah. Jadi penutup itu isinya kesimpulan dan saran. Apa kesimpulannya dan apa sarannya. Setelah itu, kasih daftar referensi di bawahnya. Nah, dapat nih referensi gitu ya. Nah, setelah daftar referensi,
lampiran. Nah, lampiran itu isinya surat menyurat, ya, kemudian foto-foto, bukti kegiatan, fotonya, misalnya foto satu ini tulis di bawahnya lagi ngapain, foto dua ini lagi ngapain, gitu ya. Nah, pembuatan dokumentasi berupa foto, bagusnya satu lembar itu jangan 6 foto dijadiin satu. Per lembar itu 2 foto gitu loh. Jadi kalau ada 6 foto berarti ada 3 lembar nanti lampiran fotonya. Jadi kan enak gitu, cantik ya, orangnya sudah cantik, orangnya sudah ganteng, laporannya juga harus cantik dan ganteng seperti itu. Nah kemudian rekan-rekan jangan lupa kesalahan fatal yang kemarin saya lihat adalah ketika membuat tugas 2 di bawahnya dimasukin tugas 1 kan nggak nyambung gitu ya. Tugas 2 terus di bawahnya tugas 1 atau sebaliknya tugas 1 dulu dimasukin baru di bawahnya tugas 2. Loh, mana babnya ini? Nggak ada babnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga tadi seperti rekan-rekan atas punya siapa tadi ya saya sebut itu. Ini jadi dia hanya seolah-olah keburu-buru gitu mungkin ya. Yang penting dia ngumpul tugas gitu ya. Kan tidak seperti itu. Makanya saya tadi mau tapi nggak hadir tadi mahasiswanya gitu ya. Saya suruh perbaiki di catatan itu gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di cover itu masukkan logo UT. Ya, logo UT, jangan logo kampus lain. Ya, ini lo apa ininya UT tapi kok logonya kampus lain gitu ya. Oh, apa lupa lupa dihapus atau lupa diganti gitu ya. Nah, jadi nanti tolong diperhatikan, jangan langsung diupload gitu ya. Dilihat ganti logo UT-nya. Nah, kemudian kebanyakan nama dosennya nggak dimasukin gitu ya. Nama dosennya nggak dimasukin. Nah, Pak, saya bingung nama Bapak itu siapa lengkapnya. Ya, gampang. Cari aja di Mas Google gitu ya. Ketik aja nanti keluar nama saya lengkap gitu ya. Titik komanya juga ada gitu ya. Nah, buka Google, terus ketikkan nama misalnya Eka Ubaya Taruna Rauf. Nanti muncul itu nama saya. Ya. Kemudian, satu lagi yang fatal adalah tidak konsisten penulisan. Ya. Ini saya bingung. Ini rata kiri semua atau rata kanan semua gitu ya? Atau nggak ada rata kiri kanannya gitu kan bingung. Jadi yang bagus itu center gitu ya, rata kiri rata kanan jadi rapih gitu ya. Bacanya juga enak gitu. Nah kemudian per bab itu jangan digabung. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 masa cuma satu lembar. Jadi isinya cuma satu lembar kan nggak enak melihatnya. Jadi per bab itu per lembar gitu ya. Diusahakan paling nggak ya paling bagus itu 15 halaman lah jawabannya. Karena kan gabungan tugas 1 dan tugas 2. Paling bagus lagi 37 halaman juga boleh. Ada tuh yang sampai 52 halaman. Wah, ini kebagusan ini saya bilang. Sangat sempurna sekali gitu ya. Makanya saya tulis di situ ini bisa buat contoh buat teman-temannya gitu ya. Nggak apa-apa, semakin banyak halamannya semakin bagus, tapi nyambung gitu ya. Jangan sampai 100 halaman tapi nggak nyambung gitu ya. Nah, kemudian itu tentang tugas 2. Nah, sekarang penjelasan untuk tugas 3. Rekan-rekan, di tugas 3 itu nanti setelah Zoom, paling kalau nggak malam ini besok ya, saya akan kasih kisi-kisinya ya. Sudah saya kasih kisi-kisinya masih salah, nah bingung saya. Nah, jadi tugas 3 itu nanti rekan-rekan itu ya kita tugas 3 itu webnya itu di sesi 8. Jangan lupa di sesi 8 sesi terakhir. Tetapi tugasnya itu sebelum web Anda sudah kumpul itu. Tapi kan Anda sudah dapat pemahaman. Nah, tugas 3 itu adalah nanti membuat video. Durasinya nggak lama loh rekan-rekan, cuma 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit durasinya. Nanti tolong begitu muncul tugas 3-nya di e-learning, rekan-rekan, tolong dibaca, diperhatikan itu. Ada perintahnya. Nah, saya mau kasih contoh begini. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara membuat videonya. Videonya sebenarnya simple ya, tapi bagi yang nggak paham nanti bingung. Jadi pembuatan video nanti isinya itu tugas 1 dan tugas 2. Ya, tolong dicatat tugas 1 dan tugas 2. Isinya, isi cerita videonya itu. Pak,
Berarti kita nggak buat ini dong, nggak buat laporan dong. Oh, kata siapa? Laporan tugas 3 tetap dibuat. Namanya tugas 3 itu nanti laporan akhir. Isinya seperti tugas 2 itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kata pengantar, cover, daftar isi, dokumen dan referensi gitu ya. Nanti rekan-rekan cuma nambahin saja di tugas 3 itu laporan akhir itu apa yang diminta nanti di learning itu gitu, tinggal tambahin aja. Jadi jangan dirubah-rubah di tugas 2 yang sudah bagus itu ya. Yang sudah bagus ya, yang belum bagus nanti dibagusin. Kemudian, Pak, bagaimana cara membuat video? Nah, cara membuat video ini yang penting. Jadi nanti rekan-rekan ketika membuat video tadi ada pertanyaan ya. Jadi rekan-rekan itu membuat langsung praktek. Tadi kan ada solusi itu, solusi ini, solusi A, B, C gitu. Nanti praktekkan tuh di dalam video solusinya. Ya, seperti apa. Nah, kemudian sebelum mempraktekkan di video, nanti isinya adalah nanti Anda jelaskan di video itu penjelasan singkat masalah. Jadi masalah yang Anda ambil. Jadi nanti dimulai begini, contoh ini contoh ya. Anda nanti ceritakan dulu nama, NPM, dari mana UT-nya, kemudian penjelasan tentang judul yang Anda ambil, kemudian masalahnya apa. Kemudian solusi yang ditawarkan apa. Ceritakan tuh dalam video. Kemudian dasar teori yang mendukung apa. Lihat di bab 2 itu. Anda pakai teori siapa di situ. Kemudian dampak positifnya apa dari solusi yang digunakan. Nah, kemudian itu isi dari videonya. Nah, Pak, tadi ada pertanyaan dari Mas Aan, bagaimana membuat videonya? Baik, membuat videonya dengan gaya yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Silakan, bebas. Jadi, bisa menggunakan gaya presentasi nanti. Ya, gaya presentasi. Pak, gaya presentasi bagaimana? Ya ini. Sekarang kan kita lagi presentasi nih, ya. Zoom, silakan. Tapi kalau presentasi itu kan biasa gitu ya, kurang menarik gitu loh. Bukan nggak menarik, tapi kurang menarik gitu ya. Presentasi cuma ngomong aja begini gitu. Nah, kemudian gaya animasi. Pak, gaya animasi bagaimana? Nanti Anda bisa browsing di YouTube atau di mana gitu ya. Gaya animasi ketika menyampaikan video bercerita gitu. Animasi itu bergambar, bergerak gitu ya. Anda nggak muncul, tapi gambarnya yang bergerak. Nanti dia ngomong gambarnya. Nah, bagaimana caranya? Bisa nanti searching di YouTube seperti apa. Ya, boleh. Kemudian atau mau pakai visual menarik lainnya. Nah, contoh visual menarik lainnya adalah rekan-rekan bisa menggunakan gaya model drama, FTP atau sinetron. Caranya bagaimana, Pak? Baik, caranya adalah kan tadi judulnya misalnya judulnya Mas Ari apa judulnya tadi? Mas judulnya apa? Contoh, ini contoh. Hmm? Analisa Analisa apa? Judulnya Mas Ari apa judulnya? Bentar, ya. Analisa efektivitas pelayanan bantuan sosial di Desa Gedengepil, studi kasus manajemen publik berbasis masyarakat. Baik, masalahnya apa, Mas? Masalahnya tidak efektivitasnya, terus apa kinerja staf desa dengan ada bagian-bagian yang kurang terorganisir, yang belum terkoordinasi dengan baik gitu, Pak. Baik, Jadi baik. Solusi yang dilakukan apa? Solusinya? Solusinya untuk pertama saya ada adaptasi ke ya apa mengumpulkan data-data nomor HP seperti itu untuk mengumpulkan bagaimana apa kendalanya gitu kan, Pak. Baik, Jadi siapa menggabungkan yang di terlibat, Mas? WA. Baik, siapa aja Terlibat yang terlibat? Yang terlibat siapa aja? pendamping PKH, ketua RT atau bagian-bagian RT, terus bagian staf-staf desa yang khususnya di Puskesus desa, pos Baik, pelayanan baik. tepat guna Oke. desa.
Oke, Mas. Kemudian langkah-langkah penerapannya seperti apa? Solusi itu. Itu yang pertama itu anu Pak, apa namanya? Strateginya membuat dikoordinasikan di grup WA dulu Pak. Terus Terus, oh, apa langkah-langkahnya apa? untuk Mengkoordinasi langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya apa, Mas? pertama monitoring yang kendala-kendalanya itu Pak. Terus penggabungan data-data apa-apa yang kurang dari kenapa masalah koordinasi ini kok bisa miss komunikasi antara RT dengan puskesmas desa atau pos Baik, pelayanan tempat guna. baik. Cukup, Mas. Dari semua itu, ada nggak hambatannya? Hambatannya apa aja? Satu aja. Hambatannya itu biasanya dari tokohnya sendiri Pak, karena biasanya ada yang kurang paham dan ada data yang dari puskesmas atau dari dinas sosial itu kurang kurang sesuai. Baik, cukup. Nah, jadi apa yang Mas Ari ceritakan dari awal sampai akhir tadi, itulah isi videonya. Nah, tinggal bagaimana Mas Ari membuat video itu semenarik mungkin. Tadi kan ada apa katanya siapa kayak aparat ya. Staf staf desa Pak. Nah, staf desa. Bagaimana Mas Ari memunculkan staf desa itu dalam videonya itu? Kalau seperti animasi itu enggak apa-apa Kak, Pak? Kalau Mas Ari mau menggunakan animasi, boleh. Jadi nanti Mas Ari tanya dulu sama staf itunya. Mas Ari mau nanya apa, nanti kan dia jawab. Nanti wajah Mas Ari itu nggak muncul di video, tapi gambar yang Mas Ari munculkan yang bergerak itu yang akan berbicara. Bagaimana cara membuatnya? Nanti ada itu di YouTube itu bisa itu. Mudah itu. Jadi Mas Ari itu seolah-olah, jadi contoh begini. Jadi kalau Mas Ari nggak mau muncul di video itu, Anda kan menggunakan animasi. Animasi itu kan bisa gambar bergerak, tulisan bergerak gitu ya. Cari nanti yang bagus, gambarnya siapa. Misalnya gambar kartun seolah-olah itu Mas Ari dan staf desa lagi ngobrol gitu loh. Tapi suaranya nanti suara Mas Ari gitu. Cuma wajah Mas Ari nggak muncul. Ya, itu yang gaya kreatif pembuatan videonya. Atau Mas Ari mau pakai drama kayak sinetron. Jadi Mas Ari muncul ngomong sama staf desa, berdiskusi, judul saya begini, bla 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 bla, masalahnya begini, kenapa begini, seperti itu. Tapi karena durasinya ini 3 sampai 5 menit, 7 lah boleh. Mas Ari bagusnya rekan-rekan semua atau Mas Ari konsep dulu nih, ditulis dulu pakai kertas gitu, ditulis gitu. Sehingga dari awal sampai akhir itu dalam waktu 5 menit semuanya tercover dalam video. Nah, setelah videonya selesai, tolong nanti dimasukkan di platform di aplikasi Insta, IG, TikTok atau YouTube. Saran saya ya, ketika videonya sudah jadi, masukkan di YouTube, rekan-rekan. Di YouTube. Karena nanti ketika masuk di YouTube, mudah-mudahan punya channel YouTube semua ya, ambil link YouTube-nya. Karena linknya itu nanti yang akan dimasukkan di tugas 3 dalam bentuk laporan akhir. Jadi nanti linknya disertakan di tugas 3. Ketika nanti linknya disertakan, saya UT bisa mengklik dan membuka, kita langsung masuk ke channel YouTube-nya rekan-rekan sekalian. Diusahakan linknya itu jangan pribadi, jangan privat, tapi untuk umum, publik. Jadi semuanya bisa melihat nanti. Saya bisa nge-like, bisa komen, bisa subscribe, kira-kira gitu ya. Itu tugas 3-nya. Memang agak sulit, agak susah kalau kita nggak paham. Tapi kalau kita paham, simple sekali, mudah sekali, ya, mudah sekali.
atau mau dimasukkan TikTok juga boleh, tapi nanti saya minta link TikToknya disertakan gitu ya. Silakan lah, kan saya rasa rekan-rekan punya TikTok gitu ya, bahkan bisa live gitu ya. Itu tentang pembuatan video ya. Pembuatan video, waktunya memang panjang, kalau nggak salah sampai bulan Juni tanggal 8 itu. Tetapi kan harus dikonsep dari sekarang, jangan terlena. Pembuatan video ini nggak boleh asal jadi ya, nggak boleh asal jadi sembarangan gitu. Nanti tidak terbaca judul, masalah, solusi, kemudian apa namanya dampaknya, hambatannya tidak terlihat nanti dalam video itu gitu ya. Seperti itu rekan-rekan, tugas 3 nanti ya, apa, selain laporan tugas 3, laporan akhir juga ada pembuatan video. Itu saja. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau Pak, saya masih bingung ini, ya, boleh, silakan. Mumpung kita ketemu, ya, kita ketemu, kan jarang-jarang kita ketemu, cuma dalam WA doang. WA kan nggak ketemu. Capek tangan nulis kadang-kadang. Kadang-kadang Mas Badri WA saya malam gitu ya, tapi saya jawab. Terus kadang-kadang Mas Ari juga WA, Pak, tolong dicek sih tugas saya cek gitu ya. Nggak apa-apa, silakan. Saya 24 jam gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Pak, ini videonya udah bagus belum? Nah, saya lihat, wih, bagus banget nih videonya. Oh, ini kurang bagus. Tolong sih ini diedit. Masa judulnya misalnya tentang tadi punya Mas Bari tentang berbau-bau plastik gitu ya. Tapi kok dia nggak munculin plastiknya di video itu gitu loh. Malah dia munculin yang lain gitu loh. Misalnya dia buat video tentang makan, minum loh. Plastiknya mana? Judulnya mana? Nah kan nggak nyambung gitu ya. Jadi harus sesuai dengan judul nanti videonya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biar nggak bingung. Mas Aan, silakan. Tadi bingung gayanya gaya apa ya? Banyak gayanya Mas. Mau gaya animasi, presentasi. Kalau presentasi itu sebenarnya gaya video membuat video itu yang presentasi yang mudah, yang mudah. Jadi Mas Aan nanti buat dulu konsepnya. Kalau mau pakai presentasi ya konsep. Nanti siapkan backgroundnya itu yang bagus Mas Aan. Karena buat video ya. Karena nanti kan mau di share di YouTube, dilihat orang banyak gitu ya. Rapi, kalau bisa pakai dasi, pakai jas, boleh silahkan gitu. Ya. Asal jangan pakai baju dinas ya Mas. Jangan pakai baju dinas. Siap, siap. Nah, serem nanti, waduh pakai baju dinas nih, kaget juga nanti ya. Pakai alma Siap. mater boleh, alma mater boleh. Background belakangnya itu yang bagus gitu, karena video ya. Nah, kemudian kalau mau menggunakan gaya presentasi boleh. Konsep dulu dari judul, masalah, kemudian tujuan, kemudian solusi yang ditawarkan, kemudian teori yang mendukung, dampak positif, kemudian hambatannya apa, konsep dulu, baru nanti kita ngomong. Nah, nanti dalam video itu jangan kayak membaca teks ya, nanti baca, jangan. Jadi kita sudah hafal dulu gitu loh, hafal dulu di luar kepala gitu ya. Makanya saya bilang di konsep dulu, dihafal, baru nanti kalau kita mau minta tolong di videoin boleh. Tapi kalau mau videonya berdiri kayak ajek kayak apa tetap kayak begini juga boleh, silakan gitu ya. Tapi jangan lupa karena masaan tentang tadi apa tentang internet. Internet. Jadi dalam video itu dimunculkan juga nanti bagaimana caranya Mas Aan ini munculkan internetnya gitu ya, seperti apa. Kemudian yang diwawancara siapa gitu. Walaupun nanti presentasi gitu ya. Paling nggak foto gambarnya ada muncul di video itu gitu. Bagaimana caranya antara presentasi menggabungkan video, gambar atau narasumber bisa Mas, mudah. Di YouTube banyak itu Mas. Di slide kan Pak, kayak slide gitu ya. Boleh, nah Di slide saya ya, ingat, boleh. betul Siap. kayak slide, betul. Tapi ketika Mas Aan nanti presentasi jangan slide, kan itu video harus live streaming, live kayak begini nih, ya kayak begini. Siap, siap. Ada lagi yang Ya. mau ditanya? Tadinya mau bikin ya seperti drama kolosal gitu Nah, Pak dengan bagus keadaan. sih. Cuman takutnya gini Pak, kalau di Bandung kan bahasanya tuh medok gitu kan, istilahnya medok Sundanya gitu. Takutnya nggak diterima gitu.
Oh gitu, iya juga ya. Ya, Heeh. Bisa jangan. juga kalau heeh. Siap, siap, Pak. Siap. Nah, Oke. pokoknya buat di sini kan perintahnya buat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Nah, dengan menggunakan Oke. gaya presentasi, animasi, storytelling. Kalau storytelling itu jadi dia bercerita, jadi dia bercerita menunjukkan gambarnya, lokasinya, tapi kita nggak muncul gitu loh. Tapi cuma suaranya yang muncul gitu nanti. Atau Siap, visual siap, Pak. menarik lainnya, boleh. Seperti film, Oke. sinetron, drama juga boleh. Oke, Ada siap, Pak. lagi? Ada lagi biar nggak bingung tugas 3. 10 menit lagi waktu kita. Mas Ari sudah cukup? Cukup Pak, tapi nanti Baik. pasti nanya lagi Oh boleh, dari boleh WA. nanya boleh. Tapi nanti pastikan dulu rekan-rekan sekalian. Nanti kan di e-learning itu muncul tugas 3-nya. Tolong dibaca benar-benar perintah dari UT-nya. Ada di situ nanti. Nah, nanti Siap, saya Pak. akan berikan sekilas di apa perintahnya. Ada lagi Mas Muhammad Rofi ada? Mbak Asma? Mbak Bella? Bang Badri katanya Pak, mau nanya Pak. Oh iya silakan. Siapa Bang ya? Badri, Oh Mas Badri. Mana dia? Aman, Pak, aman. Oh aman. Oke. Siapa ini yang mau bertanya lagi? Mbak Alifa, Mbak Shirley silakan. Mbak Wilda, Mbak Wilda silakan. Mbak Ulfa ada? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup ya. eh, Sebelum saya tutup, nanti seperti biasa kita akan foto bersama lagi, foto penutupan ya. Tapi sebelum kita masuk sesi penutup, saya mau kasih kesimpulan sedikit masalah web 2 pada malam hari ini ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas pertanyaannya tadi, kemudian presentasinya pada web 2 malam ini, sehingga web 2 pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Saya mengapresiasi tugas-tugas yang sudah dikumpul, juga diskusi-diskusinya juga sudah saya tanggapi. Bagi yang belum mengumpul tugas dan diskusi, silakan monggo dikirim biar bisa saya periksa dan saya cek. Karena pernah ya ini kejadian, saya tungguin seharian gitu ya, nggak ada yang muncul satupun diskusi maupun tugas. Begitu saya nggak buka laptop, besoknya muncul semua. Nah kan aneh juga gitu ya. Jadi saya kelabakan gitu. Nah ini karena waktunya sudah dekat ya, silakan yang mau diperbaikin diperbaikin, yang tidak juga nggak apa-apa, nanti diperbaikinya di tugas 3 ya. Baik, jadi jangan lupa selain membuat tugas 3 dalam bentuk laporan akhir, juga ada pembuatan video ya, video ya, sudah jelas di situ ya. Pak, kok tugas 3 ini berat sih? Ada tugas 3, laporan akhir, kemudian video. Ya kan yang minta perintahnya dari UT, bukan dari saya gitu ya. Kalau dari saya sih maunya lebih banyak lagi selain tugas, diskusi, video, kemudian kerja kelompok, presentasi, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Seperti itu gitu ya. Baik rekan-rekan, karena ini sudah malam juga, kalian mau istirahat, tadi ada yang meeting gitu ya. Kasihan ini lagi meeting disuruh tuh web gitu ya. Waduh. Nanti dia bos muda ngedumel Pak, itu bos dalam muda. dalam hati ngedumel itu. Oh ini Pak Eka ini tuh web aja terus gitu. Baik, rekan-rekan, kita sebelum saya tutup, kita foto bersama ya, silakan tampilkan semua. Kemudian saya minta sekali lagi masing-masing men-screenshot ya. Screenshotnya yang bagus, jangan miring-miring kayak Mas Ari tadi. Aku bingung ini posisinya ini screenshot atau moto dari HP gitu terus Dari dikirim. HP Pak, Nah, HP-nya kurang mendukung. kalau dari HP kan nggak pas itu Mas. Jadi harus diedit dulu. Jadi usahakan saya minta tolong sekarang di screenshot semuanya temennya tolong tercover ya. Takutnya nanti saya tidak tercover gitu loh. Nanti malah jadi pertanyaan UT. Sudah ikut tuh web tapi kok wajahnya nggak muncul.
Saya hitung sampai 3 ya. Jadi nanti rekan-rekan tolong screenshot di sesi penutupan web 2 pada malam hari ini ya. Saya hitung sampai 3. Ini yang belum muncul wajahnya siapa ini? Mbak Messi sudah, Mbak Bella belum ya? Munculkan Mbak sebentar. Ini Mas Badri ngilang lagi nih malah. Mbak Alifah, silakan. Ini Mas Badri kemana ini? Kak Ayo, Peter hilang-hilang. bos modal. Nah, kalau Mas Bos Badri modal, urusan Badri. Mbak Asma aja sama Mas Ari sama Mas Aan aja marahin dia itu ya. Baik, saya hitung sampai 3 ya. Tolong nanti di screenshot ya. Saya juga akan men-screenshot juga soalnya. 3, 2, 1. Bentar, saya simpan dulu punya saya ya. Nanti sekali lagi ya. Sebentar, sebentar. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas web 2 pada malam hari ini ya. Jika saya ada salah, tolong dimaafkan ya. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Sampai ketemu di web 3 di sesi 8 dan di ya, di sesi 7, maaf, di sesi 7, tugas 3 di sesi 7 dan diskusi di sesi 8 ya. Baik, silakan jika ingin keluar ya. Saya mohon pamit juga. Sampai ketemu di sesi 7 dan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.